Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Mubarak. Saya akan membahas soal-soal teknologi motor bensin yang bertema sistem starter dan pengisian. Ya, kita langsung ke soal nomor 1. Baik, yang pertama ini adalah gambar. Kita disuruh memeriksa apakah yang diperiksa atau maksud dari gambar ini. Yang pertama, tahanan rotor coil. Yang kedua, tahanan stator coil. Yang ketiga, sikat brush. Yang keempat, reservoir holder diode positif. Yang kelima, reservoir holder diode negatif. Nah, yang paling benar di sini adalah D, reservoir diode positif. Yang di sini kan positif, sedangkan yang di negatif ini enggak dicari, enggak dicek. Lanjut, bagian-bagian dari alternator kecuali. Nah, kecuali itu akumulator itu bukan merupakan bagian dari alternator. Jadi kalau starter coil masuk, brush, rotor, dioda peanyar itu masuk bagian alternator. Lanjut, pada bagian nomor 3, pada gigi pinion dan roda gigi ring selalu berkait tidak bisa lepas setelah di starter. Nah, diagnosa kerusakannya apa biasanya? Biasanya ini diagnosa kerusakannya pegasnya itu lemah, pegasnya itu tidak bisa mengembalikan kepada posisi awal, sehingga ketika ring gear bertautan dengan ring pinion, maka itu tidak kembali ke awalnya, sehingga pilihan yang paling tepat di sini pegas pengembali lemah. Lanjut, nomor 4, kumparan hole in coil disebut juga kumparan. Nah, kumparan hole in coil disebut juga kumparan. Pilihan pertama A, fiksasi, kumparan penarik, kumparan rotor, kumparan stator, kumparan jangkar. Yang paling benar yaitu kumparan fiksasi. Kumparan hole in coil itu disebut juga kumparan fiksasi yang berfungsi untuk mempertahankan posisi gear pinion setelah didorong oleh shift lever setelah memutar roda gigi pada sesaat mesin hidup. Lanjut, nomor 5, sikat atau brush jika terlalu pendek maka berakibat pada motor. Nah, di sini juga teman-teman, kalau di brush sikat itu terlalu pendek, maka itu akan mengakibatkan tidak bisa berputar pada motor starter itu, seperti itu. Ya, jadi yang paling tepat di sini adalah tidak bisa berputar. Pilihan keduanya itu macet, tenaga tidak ada, hubungan si ngakat, berputar lambat. Yang tepat tidak ada putaran. Ya, karena ini berakibat fatal sekali. Lanjut, teman-teman. Selanjutnya nomor 6. Apa simbol pada gambar di atas? Nah, teman-teman kalau lihat simbol ini kira-kira memikirkan hal apa ya? Nah, kita bahas bersama. Pilihan pertama A, spool penerangan. Pilihan kedua, spool pengapian. Spool C, spool pengisian. D, koil. E, trafo. Yang paling benar ialah spool pengisian. Jadi kalau ada bundaran terus di tengahnya ada kumparan, itu termasuk simbol dari spool pengisian, teman-teman. Lanjut, nomor 7. Nomor 7, alternator berfungsi alternator. Nah, teman-teman pasti tahu kalau di teknik otomotif nih, apa fungsi alternator, yaitu mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Jadi pilihan yang tepat itu A. Kalau energi listrik menjadi mekanik, salah. Mengubah energi listrik, salah, kurang tepat maksudnya. Energi listrik menjadi energi termis, salah juga. Energi gesek menjadi energi listrik, salah juga. Yang paling benar A. Lanjut, nomor 8. Arus listrik yang benar keluar dari alternator ke baterai berapa itu? Arusnya apa? Apa AC, apa DC, apa arus
fase, apa arus searah dan bolak-balik, apa arus kombinasi. Nah, yang paling benar itu arus DC. Arus DC itu arus direct current atau DC, aliran elektron sesuai dengan titik yang energi potensialnya tinggi ke titik yang lain, potensialnya yang lebih rendah, kayak air gitulah, mengalir gitu. Terus nomor 9, arus listrik keluar dari alternator dihasilkan oleh, nah kalau arus listrik yang dihasilkan oleh alternator itu dihasilkan oleh kumparan stator. Jadi yang paling benar ini adalah A ya teman-teman. Lanjut, kita regulator nomor 10. Regulator pada sistem pengisian mempunyai fungsi. Nah, fungsi regulator di sini apa teman-teman? Nah, fungsi regulator itu pada sistem pengisian yaitu meregulasi sesuai dengan namanya tegangan yang keluar dari terminal B pada alternator. Jadi pilihan yang benar itu D teman-teman. Ada pilihannya menambah daya listrik, salah. Mengurangi putaran rotor, salah. Mengurangi arus keluar alternator, salah. Menambah tegangan energi keluar, salah juga. Yang paling benar ya D. Ingat-ingat teman-teman. Lanjut, pengisian baterai terlalu tinggi atau overcharger diakibatkan oleh, nah kalau pengisian chargernya terlalu tinggi itu biasanya regulator pengisian rusak teman-teman. Jadi pengisiannya itu terlalu tinggi sehingga maksudnya regulator itu rusak sehingga pengisiannya terlalu tinggi teman-teman. Kalau dia udah rusak nggak mungkin tahanan kumparan nggak mungkin, massa ground regulator dengan kontak nggak mungkin, bel alternator nggak mungkin juga. Lanjut, nomor 12, kumparan medan pada alternator pada sistem pengisian terjadi pada bagian, nah kumparan alternator pada sistem pengisian teman-teman. Di sini ada pilihan stator alternator, rotor alternator, puli alternator, poros alternator, lapisan spring alternator. Yang paling benar kira-kira apa teman-teman? Adalah A, sesuai dengan jawabannya di sini A, rotor alternator. Rotor itu terdiri dari kumparan ya teman-teman pada alternator. Dari kawat tembaga biasanya itu tersusunnya rotor itu teman-teman. Lanjut, kita nomor 12, fungsi kipas pendingin pada alternator kecuali, ingat-ingat teman-teman, kecuali mendinginkan dioda alternator, mendinginkan rotor alternator, mendinginkan stator alternator, mendinginkan kawat, mendinginkan puli alternator. Yang benar mendinginkan, kecuali kan teman, mendinginkan kawat ya. Maksudnya kawat apa di sini? Nggak ada kawat rotor. Jadi yang paling benar itu, tapi kecualinya teman D. Lanjut, nomor 14, pada saat pengemudi kendaraan menstarter motor starter berbunyi cetuk-cetuk. Nah, diagnosa kerusakannya itu apa teman-teman? Nah, langsung saja kita ke opsi A, roda gigi posisi rusak, pinion rusak, roda gigi, ring rusak, terus kurang pelumasan, baterai lemah, spring putus. Yang benar baterai lemah. Biasanya teman-teman sering mengalami kayak gini ya. Lanjut, 15, di dalam regulator rectifier terdapat komponen kelistrikan yang bertugas sebagai pengatur buka tutup aliran listrik sehingga tegangan pengisian dihasilkan tidak melebihi. Nah, siapa yang mengatur ya teman-teman? Yang mengatur itu dioda Zener, di mana dioda Zener itu memiliki karakteristik menyalurkan alur listrik mengalir ke arah berlawanan. Jika tegangan yang diberikan melampaui batas tegangan tembus breakdown voltage atau tegangan Zener. Lanjut, jadi dioda Zener itu jika dialiri listrik melampaui tegangan, maka dia harusnya akan mengalir ke arah yang berlawanan teman-teman. Lanjut, nomor 16, keuntungan motor starter tipe reduksi. Apa keuntungan teman-teman? Nah, opsi yang pertama, berat konstruksi menjadi lebih kecil, kurang lebih 40%. Yang kedua,
momen putar menjadi lebih besar 10%. Yang ketiga, bentuk lebih kecil sehingga lebih praktis. Yang keempat, lebih halus suaranya. Yang kelima, lebih murah perawatan. Yang paling benar teman-teman ya ialah B, momen putar menjadi lebih besar 10%. Lanjut. Agar menjaga saklar switch lebih awet dan tahan lama, pada sistem kelistrikan perlu dipasang fuse ya teman-teman, karena ini kalau ada masalah biasanya fuse-nya itu putus. Jadi masalahnya cuma di fuse. Seperti kalau listrik terlalu tinggi tegangannya atau ada konslet, maka itu yang menjadi korban itu fuse atau skring. Jadi ini fungsinya skring, yaitu untuk mengatasi kerusakan berlebihan, arus listrik yang berlebihan. Lanjut teman-teman, nomor 18, bagian yang mempertahankan agar polyer pada solenoida motor starter tetap menghubungkan terminal 30 dan terminal C sesaat pinion gear bertautan ialah hole in coil. Hole in coil ini mempertahankan teman-teman. Kalaupun in coil itu menarik ya, ini hole in coil. Lanjut, nomor 19, besar kecilnya tegangan listrik alternator bergantung dari, besar kecilnya tegangan listrik itu alternator tergantung dari apa teman-teman? Tergantung dari kecepatan putaran mesin dan kecepatan putaran rotor. Karena putaran rotor itu menghasilkan tegangan itu sendiri tak teman-teman. Beda sama kekuatan medan magnet, beda jumlah lilitan. Terus kecepatan kumparan, jumlah lilitan. Terus warna ini enggak masuk ya teman-teman. Yang paling benar itu A. Lanjut, nomor 20, jumlah gigi starter pinion 9 dan jumlah gigi ring itu 115. Maka jumlah perbandingan kita gampang aja teman-teman, kita sama-sama kita membagikan antara 115 ini bagi 9. Jadi kita nanti dapat menghasilkan 12,78 teman-teman. Gampang kan? Ya pasti gampang kalau belajar teman-teman. Nomor 21, apa penyebab? Ini kita masuk ke uraian. Apa penyebab regulator rusak? Penyebabnya regulator rusak ini ialah disebabkan karena rangkaian terminal IG menuju terminal F tidak terhubung, juga dapat memutus aliran listrik yang menuju ke rotor coil sehingga alternator tidak dapat menghasilkan tegangan listrik. Selain itu, apabila voltage relay pada regulator rusak, juga dapat menyebabkan lampu CHG akan menyala terus. Jadi teman-teman, kalau lampu CHG-nya selalu menyala, ini biasanya kerusakannya pada regulator. Bisa diganti atau diperbaiki atau terserah teman-teman sih. Masuk nomor 22, yaitu daya sebuah motor starter sebesar 22 watt memiliki voltase 11 volt. Berapakah arus listrik yang dibutuhkan? Kita mencari arus listrik yang dibutuhkan. Kita urai dulu ya. Yang kita data dulu dikit 11 volt, dayanya 22 watt. Terus yang ditanya itu I arus. Kita rumusnya pakai ini, I P per V. Jadi P-nya 22, dayanya 22, voltasenya 11. Jadi kita tinggal bagikan aja teman. Hasilnya 10 ampere. Lanjut teman-teman, jika sebuah motor starter memiliki 220 volt dan kuat arus I-nya 10, memakan energi listrik sebesar 880 joule. 8.800 joule, banyak banget ya teman-teman. Tentukan waktu yang dibutuhkan pada kerja yang dialami motor starter. Kita di sini disuruh mencari T-nya, waktunya. Kita data dulu yang diketahui. V-nya 220, I-nya 10 ampere. Ditanya T, kita pakai ini, WVIT. W-nya daya, voltase, ampere, waktu. Tinggal teman-teman, ini W-nya dibagikan V sama I-nya teman-teman, sama arusnya. Jadi hasilnya 10 second teman-teman. Jadi waktu yang dibutuhkan 4 second hasilnya ini. Sorry teman-teman, tadi saya mengucapnya 10.
hasilnya itu aslinya 4 second. Lanjut, apa fungsi dari regulator rectifier selain penyearah arus? Nah, selain penyearah arus, kita bacakan ya. Fungsi rectifier selain sebagai penyearah arus, yaitu digunakan juga menjadi sebagai pengubah arus AC menjadi arus DC, teman-teman. Dioda ini digunakan karena baterai yang digunakan sebagai penampung tegangan yang hanya bisa diisi kembali atau di charger dengan arus yang sejenis, yaitu arus DC. Jadi kalau pakai arus AC nggak bisa ini, teman-teman. Lanjut, sedangkan lilitan stator justru menghasilkan arus AC. Nah, kalau stator itu mengharuskan arus AC. Terus sifatnya semikonduktor yang unik, mampu merubah AC menjadi DC. Jadi sifatnya itu bisa menghasilkan dan mengubahnya ke DC, teman-teman. Sehingga alternator mampu mengisi kembali tegangan baterai. Inilah fungsi dari kesatuan fungsi dari alternator. Terus soal yang terakhir 25, teman-teman. Pada motor starter pinion gear berputar dengan kecepatan sudut 10 rad per sekon dengan jari-jari 20 cm yang bertautan dengan ring gear. Ring gear tersebut mempunyai jari-jari 4. Tentukan kecepatan sudut. Nah, kita disuruh mencari kecepatan sudut pada ring gear, teman-teman. Nah, ini kayak gini rumusnya, teman-teman. Ini kalau ini kecepatan linearnya, teman-teman. Kalau ini kecepatan sudut hubungannya ya. Kita lanjut, kita pakai rumus yang gini nanti. Ya, diketahui kecepatan sudut ini, teman-teman. W1-nya 80 rad per second. Terus R2-nya R1 10 2 cm diubah menjadi ke meter menjadi 0,2 meter, sama kayak gini, teman-teman. Terus ditanya itu W2-nya atau kecepatan sudut. Nah, kayak gini perbandingan, teman-teman, sesuai dengan rumus yang ini ya. Nanti kita menghasilkan itu 40 rad per second. Mungkin sekian, teman-teman ya. Karena udah waktunya kita selesai, ini nggak ada lagi soalnya ya. Mungkin sekian, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, tentunya banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.